Yang kucuran dana 28 miliar. 28 miliar kita baru Yang dapat. terakhir buat Mas Kaisang dan rekan untuk mengembangkan Mangkokku sebelum Mas Gibran masuk dunia politik. Oh oke. Jadi sebenarnya gini yang tadi saya ceritakan memang perjalanannya jangan salah, jangan pikir ada anak presiden kita nggak digangguin. Apa? Waduh. Mana berani Kita orang? ini nggak ada yang tahu ya. Ini pas kita grand opening listrik kita dimatiin. Yuk kita bersuara. Oke, Randy Julius Kartadinata. Ini kita lagi ngelihat ada 4 foto nih ya. Yang kamu yang ini dong. Iya. Yang ini ya. Iya. Nah, terus yang sebelah. Itu Arnold. Oke, sebelah sana? Itu Pak Wali Kota kita Pak Wih, Gibran. harus lengkap banget ya yang ini. Itu Mas Kaisang. Gimana ketemunya antara ini berempat Oke. ini gimana tuh awalnya? Oke, sebenarnya ini ceritanya cukup unik lah ya. Jadi dulu tuh karena memang saya kan sekolah di Sydney, ya tinggal dengan mamanya Chef Arnold. Jadi dekat dari situ. Di rumahnya mama. Di rumahnya. Chef Arnold. Kita ngekos lah, anak kos. Oh, oke, anak oke. kos. Oke. Terus ya balik ke Indonesia tuh tahun 2013-14. Ya kita mulai bisnis sendiri ya, belum ada ini. Waktu itu udah kenal sama Arnold. Oh, sudah pas di Sydney udah kenal. Udah Jadi kenal. udah kalau sekarang sih udah hampir belasan tahun lah ya dari zaman. Jadi kenal sama anaknya dulu, baru nih gue punya rumah nih, lu kos di rumah gue aja gitu. Iya, Kayak gitu ya. iya, Nah, kayak terus? gitu. Terus ya udah saya for good selesai, saya kuliah 2018-2019 mamanya Chef Arnold datang ke Jakarta, manggil saya, lu ngerjain apa gitu sana sama Arnold gitu. Apa misalnya kerjasama apa bikin, gitu? Ya bikin sambel bikin apa botolan gitu. Oh iya Itu iya. usulan mamanya? Iya usulan mamanya oke. gitu. Jadi awal mulanya. Jadi pas itu ya udah ngobrol sama lo, akhirnya ngobrol, Nold ini nyokap minta bikin ini. Oh iya. Pas itu lagi sibuk, dia lagi syuting, nggak konsen kali ya. Terus akhirnya ketemu, bikin apa sambal? Ya udah. Setelah kita ngitung, wah ini MOQ-nya butuh banyak, persiapannya lama, BPOM dan lain-lain. Waduh ini kapan kita cuanin Nold gitu kan? Nah, itu berapa bulan tuh proses ngobrolnya itu testing? Beberapa bulan Oke. sampai kita ngeliat wah ini kayak nggak visible, udah deh bikin konsep yang simple lah. Waktu itu kita mikirnya rice bowl. Tapi rice bowl seperti apa nih? Kan waktu itu pas zamannya lagi hype-hypean salted egg ya. Iya, Ah. iya banget. Nold kita jangan pengen gitulah. Kita main yang bisa orang makan setiap hari gitu. Ya kita sambal bisa makan setiap hari. Orang Indonesia kalau nggak ada sambal kan rasanya kan Iya, ya bukan kayak- orang Indo ya gitu. Terus ya lebih cita rasa Indonesia lah. Oke, start mulai dari situ. Terus tapi jangan lupain sambelnya nih Nold gitu. Tetap Kan kita harus lagi ada. tetap ada. Jadi kita sambil R&D sambel terus ini langsung nyambung ke ceritanya Mas Gibran dan Mas Kaisang nih. Lagi bikin sambel terus kita pulang, Mas Gibran telepon Arnold. Oh, Mas Gibran kenalnya sama Chef Arnold. Chef Arnold. Sama ya. kamu belum kenal? Saya belum kenal Oke. pas itu. Jadi langsung ketemu, ya udah. Itu lagi bawa kantong sambel, Mbak. kamu lagi pegang Lagi bawa kantong sambel, lagi nganterin Chef Arnold pulang. Ya udah deh, mampir ke kantor beliau waktu itu di Jakarta. Bikin apa nih? Bikin sambel, Mas. Mau bikin rice bowl. Mau ikutan nggak? Yuk, boleh. semudah itu. Semudah itu. Cuman hitungan detik dong. Iya, bikin RAB-nya. Oke, waktu itu kan nggak ada RAB apa-apa, orang anak selengean kita iseng-iseng. Tuhnya yaudah bikin perhitungannya. Udah, jadi kita bertiga. Minggu depannya Mas Gibran di grup WA. Not, coba tanyain Kaisang mau ikut gak kita gitu. Oke. Nanya. Chef Arnold kenal juga sama Kaisang. Nanya. Tanya Oke. gitu. Terus mau nggak? Sang mau ikut gak? Ya boleh. Yaudah. Kita berempat lah. Segampang itu ya. Segitu. Tidak serumit seperti yang dibayangkan orang-orang Tidak gitu. serumit itu. Sesimpel Oke, itu. dan itu terjadi berempat kalian ngejejer itu tahun 2019. Jadi 2019 kira-kira bulan apa ya? Januari, Februari, Maret deh kalau nggak salah ya. Tetap Oke. berdekatan kok waktunya. Jadi kita trial segala macam, bikin nama, bikin PT segala macam itu kita start sebenarnya Juli 2019 itu kita tuh grand openingnya. Tapi sebenarnya soft openingnya tuh udah 3 bulan sebelumnya. Oh, oke, Jadi oke. kita trial lah, trial ya sekitar
ya bulan apa tuh ya? Jadi April Mei Oke, ya, April Mei oke. baru kita launchingnya di Juli. gitu, Berarti Mbak. Juli sekarang nih 2022 udah berapa tahun nih? Kita baru ulang tahun yang ketiga. Yang gitu. ketiga, Yang ketiga gitu. Ini masih jalan masih belum kenceng tuh. Kalau umur 3 tahun kan masih Masih baby lah kita, masih kecil. toddler. Oh, oke. Iya. Ini berempat nih, Yap. ya cowok semua Cowok gitu semua. kan, kepalanya beda-beda gitu. Yang satu wali kota, yang satu chef, yang satu kamu kan, yang sebelah sini juga kan emang pebisnis juga Pebisnis gitu. juga. Pasti punya kepala masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Nyatuinnya gimana supaya enggak? Ya. Jadi sebenarnya Iwah. gini, ini unik. Emang kalau saya bilang ya kalau percaya nggak percaya emang semua ya Tuhan lah yang ngatur lah ya. Karena emang kita punya kepribadian yang berbeda-beda tapi kalau boleh jujur kita saling melengkapi, Mbak. Itu saya kayak kalau Chef Arnold pasti kan yang idenya, menunya dan macam-macam. Resep apa segala macam resep racikan dia semua dari Chef atau Arnold ada semua. sambung juga saran dari kiri dari kanan Pasti buat, ada, pasti buat ada. resep gitu. Pasti ada. Karena kan kita kan emang menyasarnya marketnya yang lebih general ya. Marketnya ya pasti masukan dari Mas Gibran, Mas Kaisang juga pasti. Oh kayak cita rasa untuk sambal seperti ini loh yang bisa diterima, sambal korek, sambal hijau dan lain-lain cocok ya gitu. Ya dari situ. Terus ya Mas Gibran, Mas Kaisang yang lebih public figure lah ya. Iya. Gitu. Nah saya Iya tipenya sebenarnya. banget. Nah kalau saya sebenarnya tipe yang kalau boleh jujur saya lebih suka di belakang gitu ya. Saya jujur tipe orang yang operasional banget gitu. Jadi yang menyatukan semua ide di belakang. Oh ide ini kan kita nggak mungkin semuanya oke maju ya Iya, pecah gitu ya Mbak iya, ya. iya. Tapi saya tipe seorang yang suka menorkestrain. Oh ini Oh, step-stepnya oke. jadi lebih rapi, lebih smooth prosesnya gitu. gitu. Itu. Nah, terus ini nih di IG ini. Ini IG-nya kamu ya, Randi. IG saya betul. Nah, ini nih tahun berapa nih dibikin nih foto nih? Ini 2000 berapa? 19 ya. Pas kita udah akhirnya memutuskan untuk ini. Ini pas awal-awal gabung berarti ya? Awal gabung itu Mukanya masih muka-muka. kayaknya akte PT Mana ini nih? itu tuh. PT gitu tuh. Oh, oke, Jadi oke. emang nyari PT dulu nama kebetulan Mas Kaisang yang kita beri tugas. Ini 17 April 2019. Ah iya nih, benar-benar ya tuh, kan? 12 April tuh. Bener berarti Benar-benar. ini awal-awal tadi kan kamu Awal-awal. bilang April tuh. Iya. Jadi Mas Kaisang kita beri tugas untuk beri nama. Jadi Mangkok itu dari Mas Kaisang. Terus PT kita tuh PT-nya PT Pemuda Cari Cuan. Serius. Orang mah PT Pemuda Jaya, Iya. apalah abadi Jadi gitu. terus kan ya makanya kalau setiap dulu kan awal-awal kita mau nyari ruko segala macam. Jadi PT Pemuda Cari Cuan. Aduh. Ya antara malu dan bangga juga lah ya. Gitu. Jadi Lucu, ya lucu. jadi awal-awal kayak gitu lah. Mbak. Yang ngasih nama siapa tuh? PT udah Pemuda Cari Cuan tuh udah Mas keluar. Kaisang itu tugasnya Mas Kaisang kalau nyari yang aneh-aneh gitu. Oke, nah ini nih, hashtag ini nih maksudnya apa nih? 2019 2024. Oh biar kita ayo. berjaya lah. Jadi intinya kita mau dari sebenarnya kan dulu kan kita ya tanpa visi lah ya. Tanpa visi ya buka-buka aja ya. Dulu awalnya kalau ditanya kita alasan kita pengen buka restoran itu apa sih? Ya nyari duit gitu. Nggak ada visi aneh-aneh kayak Orus mau jadi apalah segala macam. Nah, baru setelah kita punya visi kita duduk berempat bareng apa nih? Kita nggak mau bisnis kan kuliner kita tahu lah ya 3 bulan tutup 3 bulan tutup bisanya. sebentaran doang. Tapi kita mau bisnis yang ya kalau bisa anak cucu kita bisa menikmati gitu. Nah pas kita ngobrol-ngobrol kita mau jadi local pride dari Indonesia karena ya mungkin teman-teman juga tahu ada nggak sih brand lokal Indonesia F&B khususnya ya kalau dalam kasus ini bisa sukses seperti kalau boleh sebut merek McDonald, KFC, Pizza Hut atau kayak misalkan Itu umurnya udah puluhan tahun loh. betul. Ratusan malah ya, aku juga nggak hafal Iya, tuh. legasinya kan udah Iya. panjang banget ya. Nah, kita pengen ada dong brand Indonesia, F&B khususnya bisa sukses di mancanegara. Sukses masa cuma 5 tahun doang sih? Ini target kita untuk bisa IPO. Gitu. Oh gitu, mau IPO tahun 2024. Rencananya dulu kan nggak ada pandemi ya. Sekarang ada pandemi, semuanya buyar semuanya gitu. Nah Jadi gini loh, 2024 itu kan tahun politik banget gitu. Jadi orang tuh ngelihatnya, oh oke, ini persiapan 2019 menuju 2024 ada apa dengan dua tokoh yang di tengah Iya, gitu iya. kan. Ya dulu sih sebenarnya Orang pikirnya ke situ loh. bisa Bener ke nggak? situ, bisa ke situ ya. Cuma jujur emang ini kita semua komitmen.
Mangkokku ini sama sekali kita nggak pernah bawa ke politik itu sama sekali ya. Jadi boleh dicek lah dari apa namanya Instagram, Mukanya langsung sosial serius media. nih, Iya, mukanya serius. Karena ini betul-betul saya pribadi saya jaga banget lah. Saya jaga banget ya. Karena ini kan saya bukan tipe orang yang mau bisnis ini cuma gara-gara politik doang baru sukses. Ya orang boleh berpikir wah gara-gara ada Mas Gibran, Mas Kaisang, wah bisa sukses gitu. Ya jujur aja saya nggak tipe orang yang nggak terlalu peduli mau bisnis sama siapapun, saya harus menjaga Tapi nggak profesionalisme. salah pikiran orang itu dong, Ya, ya kan? ya nggak salah. Iya, anak-anak nomor satunya RI gitu loh. Pasti, ya nggak bisa kita menahan orang untuk berkomentar seperti itu Iya. dan banyak. Tapi pasti. bantu exposure iya dong. Iya pasti. Jadi ya ya itu unfair advantage lah untuk kita lah ya. Tapi kan bisnis itu kan F&B apalagi kita udah bisa jalan patokannya tuh sebenarnya 2 tahun bisnis F&B ya. Ini bisa Ini udah 3 tahun nih. udah 3 tahun. Jadi udah masukin fase yang udah stabil dan aman, cukup aman gitu. Nah, itu nggak cukup pamornya anak presiden tuh nggak cukup untuk Masa? bisa Tapi, memutahan gitu loh. Oke gini, putra presiden ada di situ, 2 orang loh. Ya. Ngebantu berapa persen perkembangan Mangkoko? Untuk tahap pertama pasti ngebantu banget ya Mbak, setup, ide dan lain-lain, koneksi kayak misalkan untuk mencari tempat-tempat itu kan untuk brand kecil lah kita mana bisa masuk sih gitu kan ya gitu. Jadi kontribusinya gede banget Kontribusi ya. masih besar gitu. Nah itu pertama. Terus setelah berjalannya itu kan sudah beliau ya pasti sudah menaruh benih lah ya. Oh ini Mangkokku udah mulai menaruh legacy beliau juga di sini. Jadi yang membuat kita lebih gampang lah untuk perkembangan ke depannya seperti itu. Gitu. Tapi nggak akan sampai 2024 doang dong. Oh lanjut terus. Lanjut terus. Lanjut terus, tak berhenti. Oke. Nah, sekarang urusan permodalan. Itu berapa tuh sahamnya itu istilahnya? Kita tipenya potong tahu Mbak. Apa tuh? Sama rata. Oh iya. Sama rata semua. 25 Yap. gitu. 25, Oh iya. Oke. Di awal berapa dulu tuh permodalan? Waduh kecil banget dulu. Ini belum pernah saya buka kemana-mana nih Nggak ya. apa-apa. Dulu tuh kita cuma modal 150 juta satu orang. Jadi Per orang? 600 juta ya total ya. Oke. Jadi kita bikin di Tanjung Duren itu. Ya dulu saya bilang ke teman-teman mas-mas ke Sevanot, jangan dipromin dulu ya. Karena kan emang biasanya kan F&B banget ya gitu. Saya tahu bagaimana kalau misalkan F&B langsung digeber di awal itu pasti rusak. Digeber tuh maksudnya Dipromoin macam-macam gitu. Karena itu nggak akan sehat. Oh iya. Pertama operasionalnya akan hancur gitu. Operasional hancur, makanan kita hancur. Kenapa? Kamu tahu pernah nyoba? Pernah Pengalaman. ya ada pengalaman oke. gitu. Jadi makanya saya tipe orang suka menjalankan bisnis tuh seorganik mungkin. Gitu ya. Makanan ya simple, ya kita suka makanan kita beli gitu. Bukan karena promo, bukan karena muka gantengnya Chef Anwar atau muka gantengnya Mas Gibran, Mas Kaisang gitu ya. Tapi makanan ya makanan enak pasti akan dicari. Prinsipnya seperti itu ya. Nah makanya dari awal itu saya bilang jangan dipromin dulu ya, buat jalan organik dulu, orang suka, baru kita ada review-review kita perkembangan pelan-pelan kita kembangkan seperti itu. Nah pas itu ya berjalan lah dari bulan April ya, kita April Mei kita organik aja, terus lama-lama orang tahu langsung lah meledak kayak gitu. Jadi 600 juta itu kalau boleh dibilang modalnya baliknya cepat juga saat sekitar nggak nyampe 3 bulan. Berarti pas 2 bulan. yang grand launching 19 Juli itu udah balik modal tuh. 2019 3 bulanan. Sudah. Jadi saya suka yang namanya good problem, Mbak. Good problem. Misalnya gini, good problem itu adalah restoran kita untuk kapasitas 20 orang tapi yang ngantri 50 orang. Oh iya. Iya. Itu problem banget. Itu problem banget tapi bagus, Tapi gitu. bagus itu daripada bad problem itu kita buka restoran besar tapi nggak ada yang datang. Itu bad puyeng problem. itu. Ya. Oke. Gitu. Jadi pas itu 600 juta ya kita putar terus. Jangan ada yang ambil dulu ya. Oh, iya? Kita ada take profit ya udah kita renovasi. Dulu tuh saya Pertama di mana dulu? di Tanjung Duren. Tanjung Duren dulu. Oke. Jakarta Barat. Dulu saya tuh yang hiring orang 6 orang doang. Terus ngelihat queue-nya atau antriannya panjang gitu, akhirnya kita nambah sampai 20 orang langsung gitu. Dengan tempat sekecil Dengan itu. tempat sekecil itu dan dapurnya kecil banget. Aduh, ini seperempat studio ini kali gitu. Gudangnya juga di atas gitu. Ruko Central gitu kitchen ya? ruko, central kitchen juga di atas. Akhirnya ya good problem lah. Good problem gitu. Jadi ya saya suka bisnis yang
yang tadi saya bilang ya organik dulu. Ya betul lah ada exposure yang luar biasa, tapi coba deh bisnis ini jangan karena orang ada si figur ini figur itu baru mau beli, kan nggak benar ya. Tapi kan penasaran orang, aduh punyanya Pasti Mas Kaisang penasaran. nih nyobain gitu ya kan? Ya penasaran tapi kan quality juga harus dijaga. Oke, Nah itu tugas oke. saya. Itu tugas saya untuk make sure semua operasional, quality, QC dan lain-lain berjalan dengan sempurna. Oke. Saya set targetnya sempurna ya. Kalau quality rasa urusan Chef Arnold. Quality rasa untuk resep, pasti Chef Arnold, QC dan lain-lain. Tapi lebih kurang saya berdua lah sama Chef Arnold untuk menjaga seperti itu. Kalau mas-mas yang berdua berarti lebih ke apa? Yang tadi kiri kanan. Untuk jagain kita nggak digangguin. Itu penting. Itu penting. Itu penting loh. Itu. Itu. So far emang pernah ada yang gangguin? Jangan salah, jangan pikir ada anak presiden kita nggak digangguin. Waduh. Mana berani Kita orang. ini nggak ada yang tahu ya. Ini pas kita grand opening, listrik kita dimatiin sama PLN. 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 Langsung kita telepon, ini Mas Gibran, Mas Kaisang mau datang, nyalain. Sorry ya. Itu PLN berani-beraninya kenapa nih? Kok kayak ditarget gitu? Karena ada itu lucunya di tempat kita doang ya mati, jadi sederet kita yang mati gitu. Ada perbaikan apa? Gua nggak mau tahu. Ini Mas Gibran, Mas Kaisang mau datang, hidupin. Oh iya. Gitu. Tapi saya jujur, saya tipe orang ya nggak terlalu suka bawa-bawa nama beliau ya, karena teman-teman bekerja, saya harus jaga profesionalisme. Ya boleh tanya lah. Ya ini teman-teman bisa nanya langsung lah gitu ya. Saya selalu jaga baik. Itu saya nggak mau ada aneh-aneh lah. Gitu. Oke. Itu gangguan pertama tuh. Nextnya? 3 tahun Banyak masa sih lah. nggak ada ya, gitu. Adalah itu salah satunya lah ya. Ya soal perizinan dan lain-lain. Terus ya tipikal untuk kita F&B lokal mau masuk ke mall kan, ya siapa kita itu kan ada brand-brand luar yang lebih famous. Masuk ke mall juga nggak gampang ya? Nggak gampang kalau nggak ada kenalan atau segala macam kan juga. Ya ini curhatan banyak brand lah ya. Wah ditaruhnya di mana lah. Iya. Kadang kita mau yang di sini dioper dulu yang sepi, baru Di besok tempat yang sini. tempat jin buang anak gitu. Iya gitu kan. Ya Oke. kayak seperti itu ya, beliau yang bantu kayak apa namanya, ya seperti hal itu Aduh itu normal lah. privilege banget itu. Ya nggak? Iya. Privilege banget kan? Ya Ngaku iya. aja deh. Ya iya. Ya iya. Iya. Ini kan 19 Juli nih ya. Terus kemudian 6 bulan langsung jezing, COVID gitu. Ya. Sempat keganggu nggak? Atau good problem juga? Itu bad problem Itu jujur. bad Ya problem. sebenarnya bad problem untuk semua lini Semua. bisnis lah ya. Itu dari Juli sampai Desember. COVID itu kira-kira Di boomingnya sini sih Maret ya. Maret gitu ya. kalau di Indonesia. Kita tuh baru buka Living World itu Desember Januari. Itu berarti cabang keberapa tuh? Kelima deh kalau nggak salah ya. Cepet 5 banget dan ya. 6 ya. 5 dan 6. Itu lagi prime banget kita. Itu ngantri kalau living sampai lobby tuh ngantrinya kita. Waduh. Kokas, Living World, Sunter itu ngantrinya luar biasa. COVID kena, ya udah langsung agak sedikit tiarap lah. Gitu. Padahal baru buka beberapa branch. 5, 6 5 kan? Nah terus gimana? Survive sampai dengan ya sekarang masih ada sih ya. Iya. Masih ada COVID, tapi kan dikit-dikit udah mulai gede, ada banyak yang tutup, kalian enggak. Ya, jadi Survive-nya gimana? ini yang orang banyak nggak tahu ya. Oh ini gara-gara funding Mas Gibran nih segala macam. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Ini ceritanya sebenarnya gini. Jadi awal 2000 berapa tuh ya, COVID 2020 ya. 2020. Ya sebenarnya kita udah tahu lah ya pasti COVID cepat atau lambat akan bukan menguasai ya, akan menyebar lah ya gitu ya. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ini gamenya berapa lama, 3 bulan, 6 bulan. Awal-awal denial dulu kita ya. Iya, nah sampai sekarang udah mau jalan 3 tahun ya, nggak selesai gitu. Nah pas di awal itu kita ngelihat dan teman-teman di tim di Mangkoku ya pastinya kasih masuk gimana nih, ini kita mau main strateginya seperti gimana. Mall itu office, pergerakannya pasti akan terganggu ya, trafficnya ya. Orang-orang juga pasti kan ya kita tahu work from home, sekolah pun anak saya di rumah juga nih gitu. Jadi Mall sepi banget gitu kan. Jadi kalau mau kita set expansion plan-nya untuk di mall atau office kayaknya kurang wise gitu ya. Tapi
kita harus tetap grow Iya. gitu. Kalau nggak grow ya cepat atau lambat kita akan tertutup dengan brand yang lain, strateginya seperti itu ya. Jadi pas saat itu kita melihat oke, expansion plan kita yang dulunya mau ke mall, office gitu, kita stop. Stop tuh dalam arti Kita- nggak bikin yang baru dulu. Kita nggak bikin baru dulu. Oke. Nah, prinsip F&B itu orang senang, orang sedih, orang sakit, orang sehat Makan. harus makan. Iya, Bener kan ya? iya. Itu yang saya terus pegang gitu sampai sekarang. Nah, karena orang itu dulu kita buka kokas kan ada office ya, kita mesti ngincar market itu, nggak datang lagi. Tinggalnya Apanya? di mana nih orangnya yang kerja? Oh, oke. Oh, iya. Ini orangnya tetap harus makan kan? Nah, akhirnya kita set expansion plan-nya ke residential area. Gitu. Karena ongkos ojol itu kan dari misalkan di Kota Kasablanka ya. Rumahnya misalkan ya let's say di Bekasi, pinggir-pinggiran, ya ongkos ojolnya itu berapa kali Iya, lipat iya. untuk harga makanan ya. Itu nggak make sense lah ya. Akhirnya kita pindah, kita expansion plan-nya ke Kelapa Gading, residential area, Citra. Yang dekat-dekat rumah-rumah. Yes, perumahan. Pas saat itu orang-orang slowing down, kita ya emang sih kita slowing kan buka itu kan nggak bim salabim abracadabra buka gitu kan ya, butuh ada proses. Saya masih ingat pas kita Maret, April, Mei, Juni itu kita turunnya hampir setengahnya kita Oh iya? turunnya. Oke. Pas outlet ini jadi buka cloud kitchen lagi ya. Cloud kitchen itu jadi gimana tuh? Kayak Jadi dulu strategi plan kita ada dua, expansion format kita ya. Jadi yang ada shop house kayak ruko tetap, terus yang cloud kitchen. Jadi kayak ya kita dapur aja tapi entah di mana lah gitu ya. Tetap kayak di boleh sebut merek sih kayak Grab, Nggak apa-apa. GoFood itu ada cloud kitchennya. Jadi kita kerjasama sama online platform seperti itu. Kita buka kitchen di residential area. Oh, oke. Juli. Itu ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Jadi itu salah satu strategi kita. Nah, Juli kita drop banget. Agustus, September, Oktober langsung kita balik hampir lebih dari normal. Oh, lebih dari normal. Lebih dari normal. Itu gitu. berarti berapa titik tuh? Kita pas itu Tadi udah Citra Grand, sekitar sepuluhan sampai langsung. belasan Gerak ya. cepet juga ya. Cepet. Gerak Karena cepet banget. harus bisa gerak cepat karena ya kita nggak pernah tahu kondisinya seperti gimana Iya, kan Mbak ya. Ya iya. kalau kita nggak bisa adaptasi dan fleksibel dan gerak cepat ya kita pasti akan hilang sendirinya Nih, gitu. ngomong-ngomong katanya bawa ini ya. Makanannya bawa nggak? Bawa, aduh, mana? selalu kita Ini dari bawa tadi nih. kita udah 20 menit ya, kagak ada makanan Iya mana-mana. nih. Oh, oke. Sip. Nah, gimana nih? Oke. Ini aku nggak tahu nih. Siapa yang pesan ini ya? Oke. Saya juga nggak tahu. Jujur banget sih. Mau ceritain sedikit nih? Cerita Oke, dong. jadi sebenarnya ceritanya dulu kan emang ini salah satu ini dua menu per awal Gue kita. sambil nyobain dong. Boleh Mbak. Ya. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Nih. Jadi ini beef sambal korek. Jadi dulu kan Chef Arnold kita semua tipe yang suka makan sambal banget nih. Ya, saya Empat-empatnya? Empat-empatnya. Oh, oke. Jadi ini sambal yang awal mula saya bawa kita Oh, yang ke Mas Gibran. yang April. April itu. ha. Nah, ini dipakai sampai sekarang nih di Yang bikin awal mula sambalnya siapa sih? Chef Arnold sendiri. Chef Arnold sendiri gitu. Jadi yang menu-menu simple sederhana tapi pedas banget sih. Ini enak. Pedas ya. Yang ayam ini nggak terlalu pedas deh. Kayaknya. Nggak bosan makan makanan sendiri. Bosan nggak? Nggak. Enggak, jujur ya. Jujur. Kan kalau penyanyi nyanyiin lagunya sendiri itu kan ada. Nah, ini makanan sendiri nggak berasa kayak gue tiap hari nih makan inian gitu. Karena konsepnya kita bikin bukan yang tipe virality yang ada tipe restoran yang weekend restoran sama everyday restoran. Nah, kita bikin konsep ini everyday restoran. Jadi satu minggu orang bisa pesan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan ada loh yang pesan satu minggu 7 kali berturut-turut. Tahu ya dari mana? Dari mana? Pesanan hari ke-7-nya salah kirim. Kalau kirim gimana? Salah kirim. Jadi sorry, hari Apa-apa, enak banget ini ke-1, hari ke-1 ke-6 kita kirim ya dia pesan apa dari ojol ya. Benar. Hari ke-7-nya kurang makanan. Salah kirim gitu, ngomel di sosial media biasa. Nah uniknya kita itu nggak tahu di restoran lain, setiap orang komplain tuh nggak ke tempat kita, komplainnya ke mas-mas ini, ke mas-mas ini, Oh, di tag di tag-tagin, oh ini salah ini saya 7 kali pesan mangkokku 7 hari, dan itu nggak satu orang, ada beberapa orang gitu. Dan kita ngeliat sebenarnya format kita kan kita pengen everyday food ya.
yang bisa dimakan setiap hari dan itu sudah berjalan. Jadi comfort food lah. Gitu. Ada yang sehari, ada yang orang sampai 7 kali. Ada Itu dalam seminggu berarti dia tiap hari. tiap hari pesan gitu. Udah dia buka kosan aja di Makok. Sekalian gitu biar dia makan bisa sehari 3 kali. Iya. Itu sampai kayak gitu banget ya berarti Iya. ya. Dan setelah tag ke mas-mas itu, terus apa dia ngasih tahu? Ya mas-mas kasih tahu saya pasti. Kasih itu ke tim juga lah ya pastinya. Ada kayak dimarahin atau apa, diomelin atau apa tuh? Enggak, yang namanya Cara restoran negornya gimana tuh? Enggak, yang pas si mas-mas ini. ya kasih tahu aja ini ada komplainan ini gitu. Tapi kalau misalkan ada komplainan yang sudah terlalu sering gitu ya Chef Arnold yang biasanya marah. Gitu. Ini gimana sih kok udah berkali-kali kok nggak diperhatikan gitu kualitasnya kayak atau Pedes, Cin. pedas kan? Emang pedes ya? Emang pedas ya. Itu Mbak. Oke, ini kan strategi lainnya collab sini, collab sana, collab sini gitu kan. Nah, salah satu yang pengen aku tanya pertama kripto dulu deh. Siap. Itu gimana ceritanya? Kayak makanan sama kripto tuh kan kayak Gak nyambung ya? gimana cerita? Nah ini nih, mangkokku cross pintu gitu kan. Makan mangkokku dapat cashback Bitcoin gitu hingga 50.000. Siapa yang nggak mau? Iya, Ya mau iya. sih, tapi kan nggak semua orang nyambung gitu kan punya Iya, Bitcoin. iya. Mereka mungkin lebih suka uang cash aja buat harian gitu. Iya, iya. Coba ini gimana ininya awalnya? Kolaborasi itu salah satu strategi untuk kita menaikkan demografi kita dan new customer ya. Itu yang pertama. Itu. Jadi cara kita untuk kita udah dapat return customer nih. Tapi untuk mendapatkan acquisition new customer kan kita butuh strategi yang lain. Gitu. Salah satunya kita masuk ke lewat kripto ini dan ya Kenapa ke situ? kebetulan ya temen juga sih di pintu ini gitu oke, diajakin oke. gitu. Karena kita harus mengambil market yang masuk di sini. Yang di kripto ini. Karena kan kita belum touch lah ya. Apa namanya? Pintu ini atau kripto inilah ya. Jadi dengan kita menambahkan kolaborasi dengan pintu ini ya jadi membuka apa ya ada new customer untuk masuk ke tempat kita. Jadi awareness-nya gitu. Berasa Berasa. banget. New customer-nya nambah Lumayan. berapa banyak tuh? Data aslinya kita nggak pegang Ya, ya, rata-rata tapi lah. dari ya kita ngeliat dari gampangnya dari salesnya ya naik gitu aja gitu aja sih. Apakah itu karena pengaruh pintu atau itu pengaruh dari mas-mas pada posting di IG gitu kan? Kita nggak tahu. yang Pastinya mana. gini, kalau bicara mas-mas atau Chef Arnold posting di sosial media itu pasti ada limitnya. Seberapa sering sih ya pasti orang-orang itu tuh doang yang ngeliat kan. Tapi kalau misalnya kita dari ya let's say dari sosial medianya pintu sendiri yang ngepost kan ada yang nggak follow Mas Gibran atau follow nggak mau Chef Arnold kan ngeliat oke, kan. Ini ada brand ini produk ini. Itu cuma satu. Ada kita juga masuk di e-sport, kita juga terakhir kita sama YouTuber. Itu marketnya makin besar gitu kan. Gitu Mbak. Nah ini kan sekarang banyak yang ya karena pandemi banyak yang tutup Siap. gitu. Tapi di luar itu juga ada yang memang F&B itu paling umurnya 2 tahunan gitu kan. Atau kalau enggak ya 5 tahun 3 tahun lah gitu. Cepet banget kan kadang-kadang kalau kita lewat jalan tuh asalnya resto ini. Terus Iya. kapan lagi lewat kok ganti nama gitu kan. Kayak kopi aja setiap 5 meter. Kopi info Udah ini. gitu, terus ganti nama lagi gitu kan. Iya. Kita lewat sebulan gitu udah ganti nama lagi gitu. Nah ini supaya nggak gampang hilang, gampang tutup gitu. Gimana caranya? Oke, singkatnya aja lah ya, karena waktu itu mepet nih. Strategi kita 3. Dari semua marketing apa segala macam, investment terbesar kita 3 doang, Mbak. Ini saya buka. Yang pertama itu adalah kitchen equipments. Oke. Jadi kita mau bikin 50-100 cabang, konsepnya sekarang konteksnya mangkoku. Kalau kita ngandelin orang atau human di store kita, QC kita masih berantakan. Gitu. Jadi mau nggak mau semua harus centralized di central kitchen kita. Oke. Jadi pas barang semua saus, sambal, beef seperti ini semua harus bisa di portioning semua di central kitchen gitu. Sampai ke level outlet sudah tinggal pre-cook, finishing dan lain-lain. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah raw materials. Boleh dicek, mungkin boleh interogasi supplier kita salah satu yang paling bawel. Strict banget kita. Rejection kita tinggi banget karena emang kita nggak mau set standar dari bahan raw materials kita rendah gitu. Karena ya makanan yang dimakanin makanannya bahannya ya. Iya. Gitu. Makanya
bahan itu kita sama sekali hampir nggak pernah pakai bahan frozen, selalu pakai fresh. Oh gitu. Tapi itu kan terbatas banget waktunya kalau fresh ya. Iya, iya ada caranya lah ya Oke, gitu. oke. Terus yang ketiga adalah people and development, training and development ya. Sampai sekarang pun saya, Chef Arnold dan Mas-mas selalu ngecekin langsung nih development tim kita gimana dan lain-lain. Nah, total itu kita 1 bulan sekitar 300 sampai 400 ribu bowls. Komplain kita cuma 20-30 orang. Oh iya. Jadi cuma 0, berapa ya? 0, something. Ya boleh diadu lah sama brand yang besar-besar situlah gitu. Wow. Kita boleh diadu gitu. Nah, Itu komplain rata-rata karena apa? salah kirim, kurang makanan, terus ya Bukan karena rasa, kualitas, bukan karena itu. nggak ada. Ya rasa kan subjektif lah ya orang gitu kan ya. Tapi kayak misalnya kekurangan atau salah kirim nih. Nah, itu komplain lebih kayak gitu. Oke. Dikit deh sebelum kita tutup. Siap. Yang 28 miliar itu gimana ceritanya? 28 itu yang preset ya. Preset. Sekarang kita udah dapat 2 funding kan ya. Jadi Yang kucuran dana 28 miliar. 28 miliar kita baru Yang dapat. terakhir buat Mas Kaisang dan rekan untuk mengembangkan Mangkokku sebelum Mas Gibran masuk dunia politik. Oh, oke. Jadi sebenarnya gini yang tadi saya ceritakan emang perjalanannya kita benar-benar pure strategi ya. Pasti visi pun venture capital, pendana pun harus melakukan audit. Ini bener gak nih duitnya nih? Iya. Valuasi kamu segini bener gak gitu kan? Dan itu nggak sembarangan, Mbak. Kita udah melalui proses audit setiap tahun itu panjang dan sangat melelahkan gitu. Jadi apa yang diinvest itu adalah mencimprintkan dari valuasi kita aslinya seperti gitu gitu. Kalau misalkan valuasi kita rendah, brand yang nggak ada dan kita sampai sekarang pun kita tetap eksis dan bisa dinikmati orang, ya artinya valuasi itu betul legit gitu Mbak. Oke. Dan itu baru kecil, kita baru dapat 100 miliar terakhir. Oke, luar biasa. Tapi sekarang Mas Gibran masuk ke politik gitu kan, berarti kan berkurang satu kepala tuh, ngaruh nggak? Atau Enggak juga, karena emang dari awal kita sudah bikin sistemnya harus siapapun kepalanya, kekurangan apapun harus bisa berjalan, gitu Mbak. masukan nih kan berjalan 3 tahun ya, namanya punya baby gitu kan, pasti kan pengen ngurusin juga gitu. Siap. Pernah nggak sih Mas Gibran kayak yang ini dong, diiniin dong, apa saran-saran dari Mas Gibran atau masukan atau kritik atau apa gitu? Saya cukup kenal Mas Gibran seperti gimana orangnya. Ini bukan maksud saya mau cinta atau apa. Beliau sangat objektif orangnya, fair gitu. Kalau misalnya ada masukan standar untuk pelayanan, terus apa namanya kebersihan, kualitas, beliau pasti sampaikan. Gitu. Ada pernah contoh kasus nggak misalnya? Ada. Apa, Dia tuh gimana, suka gimana? sidak. Suka sidak. Ren aku di Sarina. Hah? Ya udah nggak apa-apa, Lu nggak ada santai di aja. situ? Nggak Lu nggak ada di situ? Nggak ada. Ya kan nggak selalu ada. Nggak apa-apa, santai-santai Ren gitu. Orangnya santai gitu. Ya udah duduk makan. Terus kadang ada tuh yang kita pernah post Mas Gibran lagi duduk sebelahnya ya pengunjung biasa. Nyuri-nyuri foto. Bukannya nggak diomelin tapi malah dibayarin sama beliau gitu. Antar gimana kita curi foto di sebelahnya supaya dibayarin. Dibayarin, diomelin. Udah sini itu billnya sini saya bayarin gitu. Oh ya gitu. udah. Tahu Kayak gitu gitu. makan banyak ya. Ya gitu. Jadi beliau keliling lihat oh ini kebersihan. Dia suka ngeliatin kitchen kita, orang-orangnya cara servingnya gimana dan lain-lain gitu. Kan emang base-nya beliau kan emang dari catering ya industri. Iya. Jadi ya lebih kurang tahu lah bagaimana ke customer gimana, makanan yang layak gimana gitu dan lain gitu sih. Kalau Mas Kaisang? Mas Kaisang lebih standar lah soal makanan ya. Ini ada komen ini sama lah standar lah gitu. Suka sidak? Belum. Enggak. Lagi sibuk tuh. Tapi paling enggak apa gitu tiba-tiba yang ngagetin gitu. Lebih ngagetin Mas Gibran sih. Oh gitu. Ngagetin Mas Gibran. Sering ngagetin. Kadang kan suka datang lah ya. Kalau ada mungkin panggilan ke Jakarta segala macam ya mampir lah restoran Tadi lihat. Gitu. Tadi aku overheard di situ yang suka ngilang apa sih? Suka ngilang. Ya Mas Kaisang suka ngilang. Itu Tiba-tiba, maksudnya gimana? Sang ini ayo gimana? Kadang kan kita harus ada board meeting lah ya. Ya kadang lagi di Solo gitu. Terus gini, harus susah banget sih ngilang mulu. Gitu. Ya udahlah, akhirnya ya udah kita jalan aja gitu. Oke, tips dikit aja Siap. pendek buat anak-anak muda yang pengen mulai bisnis kuliner. Versi pendeknya ya. Iya. Yang pertama pasti harus riset dulu nih. Mau bikin apa? Riset tuh panjang. Riset sederhana aja. Misalkan mau bikin rice bowl atau mau bikin kopi, ada berapa banyak kopi sih brand. Banyak banget. Tuh, ya, yang gede-gede aja, top Oke. 5 aja gitu, Oke, nggak oke, usah oke. banyak. Terus? Uniqueness-nya apa? Tuh, kalau misalnya kita nggak bisa create something unique atau unique selling point, yang itu saya terapkan di Mangkoko ini,
ya apa yang membuat orang mau beli di tempat kita daripada toko sebelah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasti jalannya waktu ini pasti ada struggle. Pandemi Iya. itu guru terbesar saya. Iya, Guru terbesar iya, kita, iya, bagaimana iya, kita bisa iya. beradaptasi, bisa fleksibel dan bisa inovatif. F&B itu semua tuh lebih ide, inovasi. Sebenarnya F&B itu nggak butuh modal gimana-gimana kok gitu ya. Butuh ide, orang suka makan ya yang tadi saya bilang, orang sakit, senang, sedih, Iya, itu harus makan. Gimana orang bisa mengarahkan untuk beli di tempat kita. Itu kan perlu ide, butuh inovasi gitu kan. Nah itu. Oke. Ya problem itu pasti ada solusi lah ya gitu. Oke. Nah tips itu pendek aja lah. Gitu. Tadi harus beda sama yang lain. Ini bedanya sama yang lain apa? Oke, yang pertama yang beda adalah foundersnya. Mulai jualan. Oke, ini pitching saya ke investor nih. Mulai jualan. Lepek-lepek nih. Yang masih yang beda foundersnya. Iyalah. Ketemu di mana coba? Ada Stefano, ada dua anak presiden. Yang pertama itu. Itu gila banget itu. Terus. Terus yang Oke. kedua pasti kita selalu inovasi kayak tadi kolaborasi dan lain-lain. Kita cepat banget. Jadi adaptasi apa nih? Lagi apa musim apa? Kita selalu cepat beradaptasi. Makanya sampai sekarang pun kalau boleh dibilang kita tumbuh itu bukan karena kita buka store, Mbak. Kalau boleh di-compare sama toko sebelah atau competitors kita buka 100, 150, kita cuma 50. Cuman. Cuma 50. Cuman, Kecil ya. itu, Mbak. Tapi pertumbuhan kita tuh di store kita. Oke. Bulan ini sama bulan depan harus naik 10-20% salesnya. Oke. Itu gimana caranya? Buat apa kita buka 100 cabang tapi 50-nya tutup, ya kan? Tapi saya mau setiap cabang-cabang kita tetap hidup dan bertumbuh. Oke. Itu yang Oke, sulit oke, gitu. Nah, oke. prinsip saya yang paling penting nih, mungkin tips ya, jangan pernah bikin big company, tapi bikin great company. Oke. Gitu. Big company gampang, buka aja sebanyak-banyaknya, ya tutup ya lain cerita lah. Tapi namanya great company itu adalah great yang apapun yang kita pegang di tangan kita harus kita buat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Caranya gimana? Kita harus hiring orang juga, great talents gitu kan. Makanya di setahun terakhir ini kita hiringnya cukup high level banget ya, dari unicorn lah, dari segala macam. Karena kita butuh masukan dari orang-orang seperti itu untuk membuat brand kita jadi lebih besar. Karena mimpi kita kan gede banget, mau jadi local platform Indonesia, ya harus disupport dengan banyak stakeholders gitu. Oke, Randy Siap. Julius Kartadinata, terima kasih. Sama-sama. Sudah ada di Voice Podcast. Siap.